Baik, yang selanjutnya kita bahas ini himpunan fungsi barisan, jumlah, dan juga matriks. Agak panjang ya ini kayaknya. Mungkin nanti kalau memang perlu ya saya pecah jadi 2 video lagi. Yang pertama ini bahasnya tentang himpunan. Jadi ini ada set operation berarti operasi himpunan, fungsi, kemudian barisan dan jumlah. Jadi kalau kita barisan dan deret gitu ya. Kemudian cardinality of set, kemudian matriks. Kalau di sini pertama dari himpunan dijelaskan definisinya, a set is unordered collections of object. Jadi himpunan itu adalah sekumpulan objek yang tidak terurut, disebut sebagai elemen atau member dari himpunan. Jadi sebuah himpunan dikatakan memuat elemennya. Notasinya elemen itu disimbolkan dengan huruf kecil, kalau himpunannya disimbolkan dengan huruf besar. Jadi kita pakai notasi harus benar ya. Kemudian untuk elemen Anda bisa mengenal ya istilah simbol elemen. Kemudian yang pertama menyajikan himpunan itu ada beberapa macam caranya. Yang pertama adalah roster method. Roster method ini kalau di Indonesia kita kenal istilahnya mendaftar gitu ya, dengan cara mendaftar. Jadi ada kalimat kemudian tulis dengan bentuk mendaftar gitu ya. Dengan mendaftar itu berarti tulis semuanya. Ini untuk himpunan-himpunan yang pendek. Tapi kalau himpunannya panjang nggak mungkin lah kita list semuanya ya. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan set builder notation, atau kalau kita namanya notasi pembentuk himpunan kalau di kita. Jadi penulisannya dengan notasi. Nah, dengan notasi ini contohnya seperti yang Anda lihat di layar ini ya. Jadi dengan menggunakan istilah atau simbol yang sudah kita pahami bersama dan disepakati di seluruh dunia. Contoh, di sini kita pakai elemennya adalah X kecil, kemudian X is an odd positive integer less than 10. Kalau dibikin kalimat tapi masuk ke dalam himpunan seperti ini, atau kalau misalkan disimbolkan, nah ini positive integernya. Jadi kalau integer itu kan kita pakai Z, positive integers berarti kita pakai tanda plus di atasnya. Jadi X elemen Z positif artinya X adalah elemen bilangan bulat positif atau bilangan bulat positif. Kemudian odd-nya atau X-nya itu adalah bilangan ganjil. Karena nggak bisa disimbolkan pakai ini, maka kita menggunakan kalimat saja X is odd, jadi X itu bilangan ganjil dan X kurang dari 10 gitu ya. Atau bisa juga dengan pakai simbol-simbol lain yang memang sudah dikenal secara umum. Contohnya ini yang ada di layar ya, bilangan kompleks, bilangan real, bilangan rasional, Ki, dan seterusnya. Dua himpunan dikatakan dikatakan equal. Two sets are equal if and only if they have the same element. Jadi dua himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika, ini kuat banget berarti ya, jika dan hanya jika mereka memiliki elemen yang sama. Jadi A dan B itu dikatakan sama kalau memang elemennya sama persis semuanya gitu ya. Jadi contohnya ini sama ini karena elemennya sama gitu. Note also that it does not matter if an element of a set is listed more than once. So, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5 is the same as the set ini karena mereka memiliki elemen yang sama gitu ya. Jadi, untuk mengatakan dua himpunan itu sama atau tidak, ini urutannya tidak harus sama persis gitu. Urutannya nggak harus sama persis gitu. Dua himpunan yang elemennya itu nilainya sama, contohnya kayak ini, if an element of a set is listed more than once. Jadi kalau ditulis lebih dari satu kali pun tetap dianggap sama gitu, karena elemennya sebenarnya sama meskipun ditulisnya lebih dari satu kali gitu. Urutan juga tidak diperhatikan, yang penting elemennya sama persis, kecuali kalau di sini saya menambahkan angka 2 lah, itu berarti sudah nggak sama ya. Terus ada himpunan kosong. Tahu ya bahwa himpunan kosong itu simbolnya seperti ini, 0 dicoret atau bisa juga begini. Himpunan yang memuat satu elemen disebut himpunan yang single atau singleton set. Singleton set gitu ya. Dan kita harus hati-hati kapan
suatu himpunan itu disebut himpunan kosong, kapan himpunan disebut himpunan dari himpunan kosong. Jadi kalau ini adalah himpunan kosong, kalau ini adalah singleton set termasuknya. Himpunan yang memiliki satu anggota. Anggotanya apa? Himpunan kosong gitu. Jadi ini dibacanya adalah himpunan dari himpunan kosong ya, hati-hati. Kemudian ada ini enggak usah, diagram Venn. Kita sudah kenal ya, dalam himpunan ada yang namanya diagram Venn untuk menggambarkan kondisi elemen-elemen yang ada di dalam himpunan atau menggambarkan himpunan yang lainnya. Kita mengenal istilah subset, subhimpunan atau himpunan bagian. Notasinya seperti ini, ada C sama underscore. Jadi subset atau himpunan bagian itu A disebut subset dari B jika dan hanya jika setiap elemen yang ada di A juga merupakan elemen yang ada di B, sehingga disebutnya A adalah himpunan bagian dari B. Pada kondisi seperti ini, karena ada garis bawahnya, boleh jadi A itu sama persis dengan B, karena himpunan bagian itu salah satunya adalah dirinya sendiri. Jadi boleh sama ya, boleh sama. Sama kayak kalau kamu menulis 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 5 untuk X elemen bilangan asli. Berarti mulai dari 1 sampai dengan 5. 5-nya kan ikut karena ada sama dengannya. Anggaplah ini seperti itu. Jadi A subset B kalau ada garis bawahnya berarti A boleh sama dengan B karena himpunan bagian itu ada banyak ya. Himpunan bagian itu ada banyak. Kemudian jangan lupa catatannya bahwa himpunan kosong adalah himpunan dari himpunan kosong adalah himpunan bagian dari seluruh himpunan. Ini teorema 1, for every set S apapun himpunannya, himpunan kosong selalu menjadi himpunan bagian dari himpunan itu. Jadi himpunan kosong selalu merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Dan yang kedua, suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri gitu ya. Ini sudah dinyatakan dalam bentuk teorema. Nah, satunya lagi tetangganya adalah kalau ada himpunan bagian yang khusus kita sebut proper subset atau subset sejati, himpunan bagian sejati, yang mana ini nggak pakai nggak pakai garis di bawahnya kayak gini simbolnya ya. Jadi A proper subset dari B, ini bacanya. Jadi C aja nggak ada garis bawahnya gitu untuk himpunan bagiannya. Itu menandakan bahwa himpunan bagiannya itu ada banyak tapi A tidak boleh sama dengan B. Jadi dalam hal A-nya tidak sama dengan B, itu namanya proper subset. Gitu ya, sedikit berbeda dari yang tadi. Kalau yang di himpunan bagian yang biasa kan A-nya boleh sama dengan B tadi yang atas. Kalau yang di proper subset nggak boleh. Kemudian ada apa lagi di sini? Menunjukkan bahwa dua himpunan itu equal. To show that two sets A and B are equal, show that A subset B and B subset A. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa A sama dengan B atau himpunan A sama dengan B, caranya adalah dengan membuktikan bahwa A itu subset dari B dan juga B subset dari A. Jadi mereka ini saling subset. Itu prinsip basic dari himpunan. Kalau mau menunjukkan sama dengan berarti kanan kiri, dua arah ya, pembuktian dua arah. Ukuran set. Jadi if there are exactly n distinct element is in S where n is a non-negative integers, we say that S is a finite set and n is the cardinality of set. Kalau himpunan S itu punya n elemen berbeda, yang jelas-jelas berbeda ya, jelas-jelas berbeda, ada sebanyak n, maka dikatakan n ini adalah kardinalitas dari S atau ukurannya. Jadi kalau ditanyakan kardinalitas S itu berapa, maka kita menghitung banyaknya anggotanya ya, dan S-nya sendiri disebut himpunan yang finite atau terbatas karena elemennya jelas bisa dihitung, terbatas ya, jelas terbatas gitu. Nah, ini contohnya. Misalkan himpunan S itu alfabet dalam bahasa Inggris ada 26, jelas finite ya, terbatas, pas 26 anggota, berarti kardinalitasnya adalah 26. Bagaimana jika ada himpunan yang disebut infinite atau tak terbatas? Misalkan the set of positive integers is infinite. Ini
himpunan dari bilangan bulat positif itu infinite, tidak terbatas, karena kita nggak tahu bilangan positif itu sampai berapa, jadi kita nggak tahu anggotanya ada berapa ya. Ini gampang nih kayaknya. Terus ini perkalian Cartesian product itu order pair itu perkalian atau pemasangan, sebenarnya pemasangan anggota. Yang ini nggak usah deh ya. Kemudian apalagi ini power set. Nah, power set of S is the set of all subset of the set S. Jadi kalau kita kumpulkan semua subset dalam semua subset yang bisa dibentuk dari suatu himpunan, maka kalau kita kumpulkan lagi maka dia akan membentuk yang namanya power set. Dinamakan power, kalau dulu saya mengingat-ingatnya power set itu berarti kan dia punya power ya. Jadi asalnya dia itu sudah himpunan kan, himpunan bagian ya, himpunan kemudian dikumpulkan menjadi satu himpunan lagi, maka dia power ya. Maka dia punya power yang besar gitu ya, punya kekuatan. Jadi dia adalah kumpulan dari semua subsetnya. Nah, contohnya seperti ini. What is the power set of the set ini? Berarti himpunan ini kita bikin dulu himpunan bagiannya apa saja. Nah, himpunan bagiannya kalau di list, nah sebanyak ini semua. Mulai dari himpunan kosong, kemudian himpunan yang elemennya ada 1 yaitu 0, 1, 2, himpunan yang elemennya 2 yaitu 0, 1, 0, 2, 1, 2, dan terakhir himpunan yang elemennya adalah 3, karena ini kan maksimal 3 ya. Terus dikumpulkan lagi jadi 1, kita sebut sebagai power set. Oke, ini Cartesian products ini untuk memasangkan, nggak usah terlalu fokus di sini. Cartesian product denoted by A cross B is the set of all ordered pairs A, B, where A elemen A and B elemen B. Ini kayak pemasangan gitu, itu loh, pemasangan A-nya elemen himpunan A dan B-nya elemen himpunan B. Kalau dipasangkan, maka kalau dipasang-pasangkan kita sebut dia sebagai perkalian Cartesius atau Cartesian products, atau kalau di mata kuliah lainnya kita menyebutnya cross product. Jadi karena pakai silang, pakai cross product, karena perkalian itu kan ada dua jenis, ada cross product, perkalian cross, ada juga yang dot product, perkalian titik. Nah, ini yang termasuk cross product, perkalian silang, perkalian cross. Nah, ini contohnya seperti ini ya. It's easy kayaknya, bisa dibaca nanti ya. Using set notation with quantifier. Jadi ini kalau misalkan ini kaitannya dengan yang logika tadi ya, disambung. Kalau himpunan digabung dengan kuantor, kita sudah latihan yang ini banyak, ini sudah nggak usah bagian sini, tadi sudah masuk di sana ya. Oke, operasi himpunan ada union atau gabungan, sama intersection atau irisan. Ini mestinya udah pinter lah yang kayak gini ya. Kemudian ini ya, gabungan seperti ini ilustrasinya, yang kiri irisan, ilustrasinya yang kanan, easy karena dari SMP ya. Kemudian two sets are called disjoint if their intersection is the empty set. Jadi dua himpunan dikatakan disjoint, apa tuh, saling asing, jika irisannya adalah himpunan kosong gitu ya. Oke, ini bisa dipelajari. The difference atau selisih dua himpunan A min B adalah himpunan yang memuat elemen yang ada di A tapi tidak ada di B. Jadi sisakan elemen yang ada di A saja. Kalau ada yang ada di A tapi tidak ada di B gitu. Jadi hanya yang ada di A saja. Elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Gitu ya, hati-hati yang bagian ini. Contohnya ini, mana lagi? Nah, contohnya ini Anda bisa lihat ada yang kita sebut sebagai principle of inclusion and exclusion. Ini kalau ada kelompok yang dapat materi prinsip inklusi eksklusi, bisa nih nanti kembali lagi ke bab ini. Jadi ini. Nah, ini prinsip inklusi eksklusi. Kemudian ini tadi contohnya mana ya? Contohnya ini selisih dari 135 dan 123 adalah 5. Karena 1 dan 3 ada di himpunan yang kedua. Jadi kita sisakan khusus hanya yang ada di A saja.
gitu ya, yang ada di A saja. Ini bisa lah ya, pinter lah mestinya. Ini A, ini seperti ini, A dan B. A min B ilustrasinya begini. Oke, terus komplement. Sudah tahu lah ya, komplement itu kan kebalikannya. Easy. Ini hukum-hukum yang berlaku di himpunan. Sama kayak di logika, ada idempoten, komutatif, asosiatif, distributif, dan lain-lainnya. Terus sisanya adalah pembuktian. Nah, kita itu sebenarnya belajar logika itu gunanya diruntutkan ke sini-sini ini termasuk. Jadi caranya membuktikan pakai hukum ini, hukum itu, terus diruntut ke bawah, itu yang mengajarkan kita polanya orang matematika, harus runtut ke bawah. Jelas berurutan. Gitu. Jadi kalau kita mau membuktikan, sebenarnya kalau mau membuktikan kesamaan himpunan kayak gini, proof that. Nah, masih ingat ya tadi, kalau membuktikan kesamaan himpunan itu, kalau tadi mau membuktikan A sama dengan B berarti harus dibuktikan saling subset, A subset B, B subset A. Ini juga seperti itu. Jadi cara menunjukkannya adalah dengan menunjukkan yang kiri subset dari kanan, dan yang kedua adalah yang kanan subset dari yang kiri. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan seperti ini, set builder notation. Kalau kita dulu menggunakannya adalah seperti ini di bagian normalisasi. Jadi mirip sebenarnya. Jadi polanya aja yang berbeda, cuma notasi aja yang beda, tapi seperti itu. Kita pakai normalisasi. Atau bisa juga dengan menggunakan membership table atau tabel kebenaran kalau kita dulu. Nah, ini bisa lihat tabel kebenarannya. Sama juga kita pakai semua yang kita pelajari di logika dulu. Gitu. Terus ini gabungan sama irisan yang sudah digeneralisir. Jadi sudah kalau tadi kan paling kita polkan 2-3 himpunan. Kalau misalkan lebih dari 3 bagaimana? Notasinya seperti ini ya. Gabungan dari banyak himpunan. Irisan juga seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk himpunan. Oke, untuk yang himpunan kita cukupkan di sini dulu. Untuk fungsi di next video aja biar nggak terlalu panjang aja.